Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israil adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran agama Islam. Nama Israil tidak pernah disebut dalam Al-Quran, walau begitu ia selalu disebut dengan Malakul Maut atau Malaikat Maut yang oleh sebagian kalangan diidentikan sebagai Israil, sang pencabut nyawa. Malaikat Israil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya dan sayapnya, semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan dia berwajah 4, 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaron, dan di setiap bulu ada 1 juta muka, di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata, dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah, setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkan kepada malaikat Israil, maka berkata malaikat Israil, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu, dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israil mengambil al-maut. Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israil khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan, sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Setelah itu al-maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka, setelah diizinkan, berserulah ia dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah al-maut, tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut, tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut, tugasku memisahkan saudara lelaki dan wanita. Aku adalah al-maut, tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut, tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut, tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya. Walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat, dan tiada satu pun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang. Sewaktu malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia,
Ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Walau bagaimanapun Israel bersama Jibril, Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi. Di antaranya ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Idris alaihimassalam. Demikian sedulur, semoga menambah keimanan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan husnul khotimah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.